Pemirsa, masih ada beberapa pekan untuk berpikir dan menetapkan pilihan. Akankah Anda memilih Jokowi JK atau ke Prabowo Hatta? Sebagai salah satu referensi, saya beri kesempatan dua orang untuk berorasi. Giliran politikus dari P3, Ahmad Yani, yang akan berorasi. Kita berikan sambutan. Majelis Pakar DPP P3. Bang Ahmad Yani, Anda punya waktu seperti yang tadi sebelumnya, 60 detik. Silakan, Bang Ahmad Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ada beberapa hal yang ingin kita kemukakan pada kali ini. Sebagaimana tadi telah dikemukakan oleh panelis yang pertama, baik itu Pak Mahfud maupun Mas Anies Baswedan, ada persoalan-persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia hari ini dan ke depan. Dan oleh karenanya, kita membutuhkan figur pemimpin yang punya gagasan, ide-ide besar. Kita butuh pemimpin yang punya ambisi, bukan ambisius. Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang tegas, pemimpin yang jujur, pemimpin yang apa adanya, bukan pemimpin yang tidak genuine, pemimpin yang dipoles, pemimpin yang dibuat sedemikian rupa dengan pencitraan-pencitraan yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Indonesia ke depan adalah membutuhkan pemimpin yang berani menegakkan. Baik. Terima kasih Bang Ahmad Yani. Silahkan duduk di samping sini sambil saya memberikan kesempatan kepada Adian Napitupulu, caleg terpilih dari PDI Perjuangan Dapil Jawa Barat 5. Silahkan Bung Adian Napitupulu, politikus PDI Perjuangan. Waktu Anda juga 60 detik, 1 menit. Mengapa memilih Jokowi? Ya, silahkan Bang. Ya, Jokowi itu jawaban dari harapan-harapan kita yang sudah capek dan kekerasan, capek dengan penculikan, intimidasi, ancaman dan sebagainya. Jokowi adalah jawaban dari penantian kita sekian lama selama 16 tahun yang sudah letih menanti tentang lahirnya seorang pemimpin baru yang memang akan mampu membuat Indonesia menjadi baru. Bukan Indonesia baru dan pemimpin yang lama tentunya. Jokowi adalah jawaban dari semua persoalan. Dia berbicara tentang nasionalisme, dia menghargai perbedaan, dia melihat perbedaan tidak sebagai lawan, tapi sebagai kekayaan bagi bangsa ini. Satu hal yang saya pelajari dari Jokowi adalah dia ingin membangun Indonesia seperti taman bunga. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna putih, dan semua hidup berdampingan tanpa menggunakan kekerasan satu dan yang lain. Jokowi adalah jawaban dari semua mimpi-mimpi kita. Jokowi adalah karunia yang harus kita perjuangkan, dan yang pasti kalau Jokowi presiden. Oke. Sudah selesai Bang Adian. Terima kasih. Kita bisa lanjutkan perbincangannya di meja. Apakah Anda ada tanggapan khusus ketika tadi disebutkan bahwa rekam jejak masa lalu itu yang mungkin akan bisa mempengaruhi persepsi orang terhadap Prabowo? Saya kira tidak ada menjadi beban persoalan masa lalu Pak Prabowo atau Mas Prabowo sudah clear dan sudah selesai, ya kan? Kan ini kan selalu dikaitkan menjadi isu 5 tahunan sekali. Pada waktu berpasangan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo kan isu tentang pelanggaran HAM kan tidak terungkit, tidak terangkat. Kok sekarang mulai diangkat persoalan seperti itu? Pak Prabowo sudah menjalani proses yang ada, ya kan? Kalau diangkat isu tentang peristiwa Mei, peristiwa penculikan, sudah melalui tahapan proses, ya kan? Sudah diadili melalui Dewan Kehormatan Majelis Tinggi Militer, sudah prosesnya sudah ada, yang sudah penculikan sudah dilakukan, sudah proses hukum yang sudah clear seperti itu. Nah, kenapa proses Pak Prabowo itu clear? Itulah menyebabkan menurut pandangan saya Ibu Megawati mengambil Pak Prabowo menjadi pasangannya pada periode yang sebelumnya. Mengapa itu harus terus menjadi persoalan ketika sebelumnya toh PDI Perjuangan juga sudah mengambil Prabowo sebagai wakil? Yang menjadikan itu persoalan kan sebenarnya bukan partai, tapi negara. Negara menyampaikan bahwa Prabowo terindikasi dalam beberapa peristiwa pelanggaran HAM. Negara yang saya maksudkan adalah Komnas HAM. Itu bukan pernyataan partai politik, bukan pernyataan NGO, itu pernyataan Komnas HAM. Komnas HAM itu lembaga negara yang dibiayai oleh negara. Jadi kalau misalnya kemudian sampai hari ini misalnya Komnas HAM menyampaikan pernyataan bahwa Prabowo itu musuh bagi umat manusia, itu bukan pernyataan Adian. Itu bukan pernyataan PDI Perjuangan. Sekali lagi, itu pernyataan salah satu lembaga negara yang dibiayai dari pajak rakyat.